Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbia Siddiqi, NIM 190311615233 dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Interaktif berbasis Android menggunakan Microsoft PowerPoint berbantuan Ice Suite 10 pada materi bentuk aljabar kelas 7 SMP. Sebelum memulai presentasi ini, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Abdul Bahar selaku dosen pengampu dan juga dosen yang sudah membimbing saya sehingga mendapatkan seminar proposal skripsi saya saat ini. Untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Seiring dengan berkembangnya zaman di era teknologi saat ini, hampir semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari teknologi, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Hampir semua pembelajaran yang dilakukan tidak terlepas dengan campur tangan teknologi. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, terutama pada mata pelajaran yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam memahami konsep atau materi-materi dalamnya. Salah satunya adalah mata pelajaran matematika pada materi bentuk aljabar. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herutomo 2017, mengemukakan pendapatnya bahwa aljabar merupakan cabang matematika yang paling rentan akan kesalahan pemahaman atau miskonsepsi. Selain itu juga menurut Wati dan Murtiasa 2016 juga mengeluarkan hasil penelitiannya terkait kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan masalah kontekstual aljabar PISA atau change and relationship, yakni didapat 4 jenis kesalahan dengan besar presentasi untuk setiap jenis kesalahan, yaitu yang pertama kesalahan pemahaman atau miskonsepsi sebesar 55%, lebih tepatnya 55,50%. Yang kedua, kesalahan transformasi sebesar 27,75%. Yang ketiga, kesalahan keterampilan proses sebesar 6,28%. Dan yang terakhir, kesalahan encoding sebesar 10,47%. Dari permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, saya memilih salah satu solusi efektif dari persoalan tersebut, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Menggunakan media pembelajaran interaktif ini memiliki potensi besar untuk merangsang peserta didik supaya dapat merespon positif materi pembelajaran yang disampaikan dan menjadi sumber belajar yang mampu meningkatkan kinerja pembelajaran. Menurut Kartini dan Putra 2020 serta Fawian 2019, sependapat dengan hal tersebut, media pembelajaran yang semakin baik atau canggih dapat membuat mutu atau kualitas proses pembelajaran menjadi lebih baik. Selain itu, Kurniawati dan Nita 2018 juga mengatakan, di dalam media pembelajaran interaktif ini tidak hanya berisikan teks, gambar, video, dan suara, melainkan dilengkapi dengan alat kontrol yang dapat dioperasikan oleh peserta didik sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu contoh media interaktif yang dapat digunakan adalah menggunakan software Microsoft PowerPoint. Tidak hanya berbentuk PowerPoint, sehubungan dengan banyak pengguna Android pada saat ini, saya memilih media interaktif ini nantinya akan berbasis Android. Untuk menjadikan bentuk Android atau format APK, nantinya media yang formatnya masih PPT akan dibantu dengan Ice Suite 10 dan juga Web2 APK untuk menjadikan file tersebut dapat digunakan di semua pengguna Android. Dikarenakan menurut saya, jika sudah berbentuk Android, pengguna dalam hal ini peserta didik dapat mengaksesnya lebih mudah dibandingkan masih berbentuk PowerPoint. Hal ini juga dikatakan oleh Firmansyah Syari dan Musyarofah 2019. Aplikasi yang dibuat berbasis Android bertujuan agar memudahkan pelajar, mahasiswa, serta guru dapat melakukan pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, pada bagian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana desain media pembelajaran matematika interaktif berbasis Android menggunakan Microsoft PowerPoint berbantu Ice 10 pada materi bentuk aljabar kelas 7 SMP. Dan yang kedua, bagaimana kevalitan, keefektifan, dan kepraktisan media pembelajaran matematika interaktif berbasis Android menggunakan Microsoft PowerPoint berbantuan Ice Suite 10 pada materi bentuk aljabar kelas 7 SMP. Lalu pada bagian tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah tadi, tujuan dari penelitian pengembangan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui
Desain media pembelajaran matematika interaktif berbasis Android menggunakan Microsoft PowerPoint berbantuan Spring Suite 10 pada materi bentuk aljabar kelas 7 SMP. Dan yang kedua, untuk mengetahui kevalidan, keefektifan, dan kepraktisan media pembelajaran matematika interaktif berbasis Android menggunakan Microsoft PowerPoint berbantuan Spring Suite 10 pada materi bentuk aljabar kelas 7 SMP. Selanjutnya pada bagian manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian pengembangan ini antara lain yang pertama, bagi peneliti pribadi, diharapkan penelitian ini menambah pengalaman, pengetahuan, dan pembelajaran bagi peneliti pribadi dalam mengembangkan media pembelajaran matematika interaktif berbasis Android dengan menggunakan Microsoft PowerPoint berbantuan Spring 10. Yang kedua, bagi peserta didik, diharapkan dapat memberikan peserta didik kemudahan dalam memahami mata pelajaran matematika yang memiliki banyak simbol, rumus, dan sebagainya, terutama pada materi bentuk aljabar. Yang ketiga, bagi guru, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan guru solusi alternatif untuk media pembelajaran matematika menjadi lebih menarik, efektif, dan interaktif. Yang keempat, bagi sekolah, diharapkan adanya penelitian ini memberikan referensi kepada pihak sekolah dalam meningkatkan kualitas media pembelajaran matematika yang interaktif bahkan bagi mata pelajaran lainnya. Dan yang terakhir, bagi penelitian berikutnya, penelitian ini dapat memberikan gagasan atau pandangan pada peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang pengembangan media pembelajaran matematika interaktif berbasis Android dengan menggunakan Microsoft PowerPoint berbantuan Spring Suite 10. Selanjutnya, di bagian penelitian sebelumnya, di sini saya hanya mengambil 3 penelitian sebelumnya. Yang pertama, dari Septiani 2016 tentang pengembangan media pembelajaran interaktif dengan aplikasi PowerPoint add-ins Spring Suite pada mata pelajaran biologi materi sel peserta didik kelas 11. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Pratama, Kaspul, dan Arsyad 2020 tentang pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android pada konsep sistem pernapasan manusia jenjang SMA. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Izzati 2020 tentang pengembangan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis RME materi aljabar kelas 7 SMP. Di bagian bab 2 ini saya membahas yang pertama ada media pembelajaran. Di media pembelajaran ini nantinya akan dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada manfaat, dan yang ketiga ada kriteria pemilihan. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Menurut Miftah 2013, media pembelajaran secara singkat dapat dinyatakan sebagai sesuatu, alat, bahan, atau keadaan yang digunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pada bagian manfaat media pembelajaran. Menurut Arsyad 2017, dalam jurnal Karo-Karo dan Rohani 2018, manfaat dari media pembelajaran ini diantaranya yang pertama, membantu proses pembelajaran, yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi peserta didik, yang ketiga, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, tenaga, dan daya indera, yang keempat, dapat memberikan pengalaman yang sama terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan peserta didik dan memungkinkan pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dan yang terakhir, kriteria pemilihan media pembelajaran. Menurut Hasan 2021 dalam bukunya, kriteria dalam pemilihan media pembelajaran yang perlu dipertimbangkan oleh guru atau pendidik, yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua keefektifan media, yang ketiga peserta didik, yang keempat ketersediaan media, yang kelima kualitas teknis, yang keenam biaya pengadaan, yang ketujuh fleksibilitas dan kenyamanan media, yang kedelapan kemampuan orang yang menggunakannya, dan yang kesembilan alokasi waktu. Selanjutnya di bagian kedua ada media pembelajaran interaktif. Di bagian media pembelajaran interaktif ini dibagi menjadi 2 pembahasan. Yang pertama ada pengertian dari media pembelajaran interaktif itu sendiri, dan yang kedua ada macam-macam media pembelajaran interaktif. Yang pertama, pengertian media pembelajaran interaktif. Menurut Pratama, Kaspul, dan Arsyad 2020, media pembelajaran interaktif ini merupakan produk media berbasis digital pada sistem teknologi informasi yang menyajikan konten audiovisual yang mampu merespon tindakan pengguna. Selanjutnya, macam-macam dari media pembelajaran interaktif ini. Yang pertama ada media pembelajaran interaktif berbasis e-learning.
Yang kedua, media pembelajaran interaktif berbasis web atau situs online. Yang ketiga, ada media pembelajaran interaktif berbasis software. Dan yang keempat, ada media pembelajaran interaktif berbasis Android. Lalu di bagian ketiga ada Microsoft PowerPoint. Di dalam Microsoft PowerPoint ini nanti dibagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama ada pembahasan mengenai pengertian Microsoft PowerPoint, dan yang kedua mengenai kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, untuk pengertian Microsoft PowerPoint itu sendiri, menurut pendapat Yusri dan Husaini 2017, Microsoft PowerPoint merupakan perangkat lunak yang mengimplementasikan berbagai media seperti video, animasi, gambar, teks, dan suara. Dan di bagian kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint, menurut Kadarudin 2014 dan Rahmat 2019 dalam jurnal Nursita 2022, menyatakan bahwa media Microsoft PowerPoint ini memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, ada Microsoft PowerPoint ini mudah dioperasikan. Yang kedua, tersedia berbagai macam desain dan animasi. Yang ketiga, tersedia berbagai macam template atau tampilan yang disajikan dan menarik. Yang keempat, menyediakan presenter view yang memudahkan penyaji melihat konsep pada saat membawakan materi. Yang kelima, dapat memasukkan suara, foto atau video, dan lainnya. Yang keenam, dapat dibuat dalam berbagai format seperti PDF, JPEG, video, PPT, dan sebagainya. Namun, di sisi lain, terdapat kekurangan pada Microsoft PowerPoint ini, yaitu untuk mengaksesnya harus memerlukan biaya setiap tahunnya atau berlangganan. Di bagian nomor 4 ada Spring Suite 10. Di bagian Spring Suite 10 ini nanti ada pembahasan mengenai pengertian dan tampilan dari Spring Suite 10. Yang pertama, pengertian Spring Suite 10. Menurut Alvin dan Listia di 2021 menyatakan bahwa Spring Suite merupakan salah satu tool atau software yang dapat mengubah file presentasi menjadi bentuk flash. Yang kedua, ada tampilan dari Spring Suite 10. Untuk tampilannya sendiri seperti pada gambar berikut. Nah, selanjutnya pada bagian nomor 5 ada Android. Menurut Wasil, Samsu, dan Putra 2020, Android adalah sistem operasi mobile phone berbasis Linux. Android juga bersifat open source, yang source kodenya diberikan gratis bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka agar dapat berjalan di Android. Dan di bagian terakhir ada materi bentuk aljabar. Materi bentuk aljabar merupakan salah satu materi matematika yang dipelajari oleh peserta didik kelas 7 SMP semester 1. Jika dilihat pada buku siswa matematika SMP atau MTS edisi revisi 2018, materi aljabar tersebut terletak pada bab 3 pada halaman 197 sampai 240. Berikutnya, pembahasan mengenai metode penelitian pada bab 3. Yang pertama ada pembahasan mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil yaitu adalah metode penelitian dan pengembangan atau yang biasanya disebut dengan Research and Development atau R&D. Yang kedua, model penelitian. Untuk model penelitian yang saya gunakan yaitu model pengembangan ED, yaitu singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluate. Penjelasan untuk masing-masing tahap tersebut. Yang pertama, untuk tahap analisis. Pada tahap analisis ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang perlu dikembangkan pada pengembangan media ini. Yang kedua, desain. Pada tahap desain ini nantinya akan dilakukan pembuatan desain produk yang akan dikembangkan. Dalam hal ini, desain produk yang akan dikembangkan adalah media pembelajaran berbasis Android dengan menggunakan Microsoft PowerPoint berbantuan Spring Suite. Yang ketiga, pada bagian development. Pada tahap development ini, peneliti akan menyusun semua rancangan yang sudah dibuat pada tahap desain dengan menggunakan software yang akan digunakan dalam pengembangan media ini, yaitu Microsoft PowerPoint. Berikut desain dari media yang sedang peneliti kembangkan. Selanjutnya pada bagian implementation. Pada bagian ini media pembelajaran yang sedang dikembangkan
Jika sudah melewati proses perbaikan dan dinyatakan layak untuk digunakan, maka kemudian akan diterapkan pada subjek uji coba. Yang terakhir ada evaluasi. Pada tahap ini nantinya akan dilakukan perbaikan terhadap media pembelajaran yang sedang dikembangkan melalui respon dari peserta didik dan guru pada tahap implementation. Selanjutnya nomor 3 ada subjek uji coba. Dalam hal ini subjek uji coba yang saya ambil yaitu peserta didik kelas 7 di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP yang sedang menempuh materi bentuk aljabar. Lalu di bagian nomor 4 ada teknik pengumpulan data. Pada bagian teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teknik wawancara, teknik angket, dan yang terakhir teknik tes. Di bagian nomor 5 terdapat instrumen penelitian. Pada bagian instrumen penelitian ini membahas mengenai apa saja nantinya yang akan dibahas pada instrumen yang digunakan, yaitu pada isi pada wawancara, angket, maupun soal pada tes. Dan di bagian terakhir dari bab 3 ini terdapat teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini yang pertama membahas mengenai analisis kevalitan. Untuk analisis kevalitan ini saya menggunakan skala Likert yang seperti pada tabel di bawah ini. Selanjutnya dari skor yang didapat dari skala Likert tadi nantinya akan dihitung menggunakan rumus yang dinyatakan oleh Sugandi dan Rashid 2019, dan untuk kriterianya menggunakan tabel dari Damayanti et al 2018 seperti gambar berikut. Dan selanjutnya ada analisis keefektifan. Analisis keefektifan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data hasil belajar peserta didik setelah mengoperasikan media pembelajaran matematika interaktif berbasis Android yang sedang diteliti kembangkan ini. Untuk penilaian dari analisis keefektifan ini saya menggunakan rumus dari Ariska, Darmadi, dan Murtafi'ah 2018 seperti gambar berikut. Untuk kriteria keefektifan ini saya menggunakan nilai KKM sebagai acuan keefektifan media. Dan untuk yang terakhir terdapat analisis kepraktisan. Untuk analisis kepraktisan ini nantinya didapatkan melalui dari data hasil angket respon dari para ahli, guru, maupun peserta didik. Untuk pengukuran penilaian ini saya menggunakan skala Goodman. Untuk penilaian skala Goodman ini nantinya untuk yang menyatakan setuju atau ya mendapatkan skor 1, dan untuk pernyataan tidak setuju atau tidak mendapatkan skor 0 seperti gambar berikut. Untuk nilai dari angket yang didapatkan dari pengukuran skala Goodman tadi nantinya akan menggunakan rumus dari Sugandi dan Rashid 2019 ini dengan kriteria dari Damayanti et al 2018 seperti pada analisis kevalitan tadi. Mungkin sekian untuk presentasi seminar proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.